Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Silviani dengan NIM 230604048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi finansial. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih itu literasi finansial? Oke, literasi finansial merupakan kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini bertujuan agar anak dibekali pemahaman mengenai pengelolaan keuangan untuk masa kini dan masa depan. Nah, kemudian mengapa sih literasi finansial sangat penting diajarkan sejak dini? Nah, jadi literasi finansial ini bermanfaat untuk membentuk kebiasaan yang dimana menanamkan kebiasaan menabung, membuat anggaran, kemudian membedakan antara kebutuhan dan keinginan sejak usia muda. Jadi peserta didik bisa mengetahui mana sih kebutuhan untuk belajar, kebutuhan sehari-hari, dan keinginan. Nah, untuk contohnya, kalau untuk kebutuhan tentunya seorang anak membutuhkan yang namanya sekolah, kemudian membutuhkan yang namanya buku, kemudian seragam, hingga kebutuhan lainnya. Nah, untuk keinginan itu contohnya seperti apa sih? Nah, seringkali di SD kita menemukan emang-emang yang berjualan mainan. Nah, itu merupakan sebuah keinginan untuk memilikinya, bukan sesuatu yang harus dimiliki, tetapi itu bersifat tidak wajib. Sedangkan kebutuhan itu sangat dibutuhkan atau sangat diwajibkan untuk anak-anak miliki. Kemudian menghindari resiko, membekali siswa untuk menghindar dari jeratan utang, pinjaman online, kemudian gaya hidup yang konsumtif. Nah, dari situ kita dapat membekali anak-anak untuk masa depan, karena kan sekarang tuh sedang marak sekali yang namanya pinjaman online dan itu sangat tidak menguntungkan. Selanjutnya, untuk menyiapkan masa depan, memberi fondasi untuk membuat keputusan investasi, perencanaan karir, dan membutuhkan jiwa kewirausahaan. Tentunya dari sedini mungkin kita harus mengenalkan anak apa sih yang namanya perencanaan. Tentu kita membutuhkan yang namanya uang. Dan dari situ kita harus mengajarkan kepada peserta didik untuk menabung dan untuk merencanakan karirnya. Dia tuh mau jadi apa, kemudian tentu saja kita membutuhkan uang yang cukup banyak. Selanjutnya ada integrasi lintas mata pelajaran. Nah, untuk di SD tentu belum ada yang namanya mata pelajaran khusus mengenai finansial, tetapi kita bisa menyelipkan materi finansial tersebut dalam beberapa mata pelajaran. Di antaranya ada matematika, seperti soal cerita tentang uang, kemudian kembalian, untung rugi, hingga diskon atau potongan harga. Kemudian bisa belajar nilai mata uang juga. Nah, selain itu ada bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia ini membaca dongeng, cerita dengan moral finansial, contohnya semut dan belalang. Kita sudah sering banget mendengarkan cerita kisah semut dan belalang mengenai kegigihan semut untuk mempersiapkan masa depan saat akan menghadapi yang namanya kekemarauan. Dari situ semut mempersiapkan makanan-makanan di saat akan dihadapi dengan yang namanya ujiannya itu kemarau. Sedangkan belalang dia tidak menyiapkan apapun sehingga di saat kemarau terjadi belalang tidak memiliki pegangan atau simpanan makanan. Selanjutnya ada contoh kegiatan sekolah atau proyek kewirausahaan yaitu Market Day. Nah, literasi finansial merupakan inti dari tema kewirausahaan dalam kurikulum Merdeka yaitu P5. Nah, siswa tidak hanya mengetahui melainkan melakukan siklus finansial, yaitu perencanaan modal, kemudian proses produksi, dan kemudian penjualan dan pemasaran, dan yang terakhir evaluasi untung atau rugi.
Nah, dari kegiatan tersebut, tentunya banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat penting untuk peserta didik. Di antaranya, mereka bisa merencanakan mengenai modal. Mereka itu butuh berapa sih? Nah, kemudian terdapat di proses produksi. Di proses produksi tersebut, tentunya kita memerlukan bahan-bahan, kemudian alat. Di situ peserta didik akan berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan modal dan alat-alat tersebut. Kemudian ada penjualan dan proses pemasaran. Proses pemasaran itu tentunya dibutuhkan sekali yang namanya ide yang kreatif. Nah, dari situ peserta didik akan berpikir bagaimana ya supaya produk yang mereka jual itu bisa laris manis. Kemudian mengevaluasi untung atau rugi. Apakah mereka mengalami keuntungan atau kerugian? Selanjutnya ada peran penting guru, yaitu guru sebagai fasilitator, membimbing diskusi tentang uang secara terbuka, kemudian positif dan tanpa menghakimi. Kemudian ada role model, sebagai mencontohkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Misalnya mengelola kas, kemudian dengan transparan. Dan selanjutnya ada kreator, menciptakan permainan atau simulasi seru monopoli warung-warungan di dalam kelas, atau kita bisa biasanya menggunakan metode role playing atau bermain peran. Nah, dari peran guru tersebut tentunya mengalami beberapa hambatan atau tantangan saat mengimplementasikannya. Yang pertama, terdapat kompetensi guru. Tidak semua guru itu percaya diri untuk mengajarkan topik keuangan karena keuangan ini sangat sensitif bagi peserta didik. Kemudian materi ajar, kebutuhan akan modul dan materi ajar yang kontekstual, relevan, dan tidak kaku. Kemudian konteks siswa, latar belakang sosial ekonomi siswa yang beragam memerlukan pendekatan yang berbeda. Kemudian ada prioritas literasi finansial masih sering dianggap sebagai tambahan atau ekskul, bukan kompetensi inti. Cukup sekian materi mengenai literasi finansial dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.